Horas, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Nats yang menjadi topik dan bahan renungan untuk menguatkan iman Kristen pada hari ini, Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025, tertulis dalam Yehezkiel 3 ayat 10. Demikian isi firman Allah yang akan kami bacakan buat kita semua. Selanjutnya firman-Nya sambil berpikir, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala kataku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Sejak kita berada dalam kandungan, Tuhan telah menciptakan tiap orang memiliki talenta dan rasa ketertarikan yang berbeda-beda. Ada yang tertarik dalam hal olahraga, melukis, kuliner, bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang tertarik pada sesuatu, maka dianya akan cenderung fokus dan memperhatikan hal tersebut lebih dari yang lainnya. Arti kata memperhatikan salah satunya adalah melihat atau mengamati lebih lama dan serius daripada yang lainnya. Pertanyaannya, mengapa seseorang bisa begitu tertarik pada satu hal? Bisa jadi hal tersebut adalah bagian yang terpenting dan membuatnya bahagia, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hidupnya. Demikian pula dengan kita yang tertarik sebagai pelayan dan melayani Tuhan, atau tertarik kepada firman Tuhan, juga ditentukan oleh seberapa besar pengertian kita terhadap peran penting firman dalam kehidupan orang percaya setiap detiknya. Memang tak dipungkiri, sekalipun ada beribu-ribu alasan yang membuat kita wajib untuk mendengarkan dan atau membaca, merenungkan maupun melakukan firman Tuhan, tetapi kesadaran diri bahwa setiap orang percaya membutuhkan firman sangatlah diperlukan. Seperti halnya kesadaran seorang pekerja yang menggunakan helm proyek dan safety shoes, bukanlah karena alasan supaya tidak terkena bahaya, tetapi karena helm proyek dan safety shoes dibutuhkan pekerja untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja atau melindungi diri pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Meskipun penggunaan alat pelindung kerja dan alat pelindung diri telah diatur secara tegas dan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan dalam setiap pekerjaan, faktanya masih begitu banyak pekerja dan atau perusahaan yang membandel mengabaikan kewajiban dan tak mematuhi aturan. Memang bukan hal yang mudah menghadapi orang yang bandel dan keras kepala. Apapun yang disampaikan tidak akan didengarnya, seperti berbicara pada tembok. Kita capek hati, bahkan emosi terkuras. Sebab menghadapi satu orang saja sangat sulit, apalagi harus menghadapi orang banyak. Terkadang kita tidak mau mendengarkan atau tak melaksanakan sesuatu bukan karena ada halangan teknis, seperti perbedaan bahasa, melainkan karena kekerasan hati kita yang tidak siap membaharui diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, Allah memberkati orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat jahat, orang-orang yang tidak hidup seperti orang berdosa, dan yang tidak menghabiskan waktunya bersama orang yang tidak menghormatinya. Allah juga memberkati mereka yang suka merenungkan firman-Nya, dan yang melaksanakan firman-Nya siang dan malam di dalam aktivitas hidupnya sehari-hari. Nats renungan hari ini, secara tegas menuntun kita agar meneladani apa yang dilakukan oleh Yehezkiel, yang mana Yehezkiel bukan hanya pembawa pesan yang tidak merasakan apa-apa, melainkan seorang nabi yang telah melihat kemuliaan Allah dan dipenuhi kekuasaannya.
Memang kita tidak serta-merta dapat menghilangkan sifat kekerasan hati yang dimiliki manusia. Justru kita terpanggil untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Dengan kata lain, Allah mengutus kita untuk memberitakan Injil-Nya kepada orang-orang yang memiliki kekerasan hati. Allah ingin supaya kita menerima firman-Nya dan menyampaikannya kepada sesama, kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, Allah sudah menyiapkan perlengkapan untuk kita. Allah memberikan keberanian agar kita sanggup menghadapi kesulitan yang akan kita hadapi, sebagaimana pengurapan Allah kepada Yehezkiel. Dari Nats Yehezkiel 3 ayat 10 ini, di dalam penugasan Yehezkiel untuk pelayanan Tuhan, setidaknya ada 2 poin yang relevan untuk kita laksanakan selaku pengikut Kristus di zaman ini, yakni, yang pertama, Tuhan memberitahukan kepada kita, agar menghayati pesan-pesan Tuhan sendiri sebelum menyampaikannya kepada orang-orang buangan yang tinggal di sekitar kita. Dengan kata lain, hidup kita harus diubah oleh firman Tuhan sebelum kita menyampaikan firman yang dapat digunakan Tuhan untuk mengubah hidup orang lain. Selain itu, Roh Kudus akan bekerja untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat setia kepada Tuhan ketika pertentangan atau kesulitan lain muncul dalam hidup kita sebagai akibat dari menjalani dan mewartakan pesan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia. Ketika kita mewartakan pesan Yesus Kristus, maka hidup kita akan menjadi sasaran pengawasan orang lain, baik dari orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, sehingga kesetiaan yang datang melalui pendirian teguh terhadap firman Tuhan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pewartaan Injil Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan tidak dapat diperdebatkan, dinegosiasikan, atau ditolak. Meskipun banyak orang meragukannya, berdebat tentangnya, atau menolak untuk mempercayainya, hal itu tidak mengurangi atau meniadakan kebenaran dan otoritas firman Tuhan. Segala sesuatu akan terjadi sebagaimana yang telah Tuhan katakan. Poin kedua ini memperkuat poin pertama. Karena firman Tuhan itu benar dan berwibawa, tindakan pertama kita dalam memberitakannya adalah menerimanya bagi diri kita sendiri. Dengan modal kedua hal di atas, pelayanan dan melayani Tuhan dalam situasi apapun, kita harus tetap mengerjakan seluruh tugas dan tanggung jawab dari Allah sampai garis akhir. Panggilan Tuhan harus kita jalani dengan baik. Namun kita harus tetap waspada dan mendengarkan apa kata Tuhan, sehingga ragam tantangan, pergumulan, atau reaksi negatif orang yang bisa membuat kita jatuh dapat terlampaui. Kita bisa saja dikuasai kepahitan dan mau menyerah, atau lari dari tugas pelayanan. Ini terjadi kalau kita hanya berfokus pada situasi dan kondisi yang ada, dan mendengarkan keinginan duniawi. Namun jika kita berfokus pada firman Allah, maka kita akan tetap bertahan. Sama seperti Nabi Yehezkiel yang senantiasa hidup melalui firman Tuhan, maka hal itulah yang akan membuat kita tetap setia pada panggilan kita dalam pelayanan dan melayani Tuhan dan umat-Nya. Adanya ketakutan bisa saja melanda, tetapi kita akan mengalahkan rasa takut itu dengan tetap beriman kepada Allah. Dialah yang selalu meneguhkan hati dan pikiran kita dalam setiap kiprah menyebarkan firman Allah. Sejujurnya kita tidak tahu tentang apapun yang ada di depan kita, tetapi dalam pengenalan kita kepada Tuhan maupun melalui pendengaran akan firman Tuhan, maka akan menjadikan kita memiliki iman teguh untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan.
Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita, sehingga firman itu akan memimpin kita untuk melangkah ke depan dengan benar dan tepat. Ia akan memimpin kita di jalan yang benar. Hiduplah dalam firman yang menjadi kekuatan kita dan jangan pernah takut. Dengarkan dan laksanakanlah firman Allah, karena Allah tetap setia menyertaimu. Terimalah berkat dari Tuhan. Amin. Demikian firman Allah pada hari Rabu ini. Semoga dapat bermanfaat guna menyalakan kobaran iman kekristenan kita selaku pelayan dan melayani Tuhan, melayani sesama dan gerejanya dimanapun dan kapanpun. Selamat beraktivitas dalam ragam ladang Tuhan. Semoga senantiasa diberkati sehat raga, sehat jiwa dan sehat iman. Salam dari Hasudungan Silaen, Ruas HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom dan Horas Hubata Haganupan.